Ya, Pak Oto Hasibuan barangkali lupa ya, bahwa beliaulah yang meminta kehadiran Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai saksi. Ya mungkin maksudnya pada awalnya berbeda. Sebagai barangkali suatu pressure mau menghadirkan Bu Mega, tapi ternyata Bu Mega malah siap dan dengan senang hati hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian sampai sidang berakhir kan tidak dihadirkan. Karena itulah memenuhi permintaan Pak Oto Hasibuan, akhirnya Ibu Mega sebagai warga negara Indonesia dan juga demi tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara, bagi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Ibu Mega menuliskan perasaan dan pikirannya untuk menyelamatkan konstitusi dengan demokrasi dengan menjadikan diri beliau sebagai amicus curiae. Dan ini bukan dalam kapasitas beliau sebagai presiden kelima, bukan dalam kapasitas sebagai ketua umum PD Perjuangan, tetapi dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat. Dengan demikian kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat. Untuk itu pemimpin jangan menyalahgunakan kekuasaan, semua berpegang pada konstitusi dan peranatan kehidupan yang baik. Mas, terkait pemanggilan Poni Bakri besok di Polda Metro Jaya? Ya, tadi dibahas oleh para purnawirawan TNI Polri dan kelompok civil society yang bergabung di dalam Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Sangat disayangkan terhadap apa yang dilakukan oleh Mbak Koni. Ini kan upaya untuk menegakkan demokrasi, kebenaran, dan Polri harusnya bercermin bahwa memang kemarin terjadi penyalahgunaan kewenangan, terjadi penekanan. Bahkan kepala daerah yang sangat baik dari PD Perjuangan namanya Ibu Ipuk, Bupati Banyuwangi yang notabene adalah istri dari Pak Abdullah Aswar Anas. Beliau rajin turun ke desa, bekerja dengan baik, memajukan Banyuwangi. Itu pun diperiksa 6 jam oleh Polda Jawa Timur sebelum pemilu agar tidak memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Mahfud. Kepala desa diintimidasi, kepala dinas, anggota legislatif incumbent dari PDI Perjuangan diawasi. Kemudian sebaiknya fokus pada penegakan hukum, dan mereka-mereka yang melakukan intimidasi itulah yang seharusnya diperiksa oleh Polri, bukan orang yang berjuang bagi keadilan dan demokrasi. Sehingga ini harusnya otokritik bahwa Polri itu, kami mencintai Polri untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan seperti Singapura. Disegani, orang takut melanggar hukum, takut korupsi. Korupsi tambang berapa ratus triliun tidak cepat ditangani. Ini orang yang memperjuangkan demokrasi justru akan diperiksa. Sehingga kami akan melakukan advokasi. Tim pembela para purnawirawan TNI Polri untuk mengingatkan agar kembali pada jati diri yang berpihak pada merah putih, pada kepentingan bangsa dan negara, menegakkan hukum yang berkeadilan, bukan kemudian malah berpihak kepada keluarga yang haus kekuasaan. Ini yang kita harapkan, sehingga panggilan terhadap Ibu Koni sebaiknya tidak usah dilanjutkan, karena Mbak Koni berjuang bagi demokrasi, bagi keadilan rakyat. Justru itu merupakan suatu kritik yang baik, termasuk bagi Polri. Karena saya menjadi saksi ketika ada pertemuan dengan Pak Ugroseno itu. Bagaimana diduga ada intervensi terhadap perhitungan Sirekap. Dan operasinya sudah terlalu terbuka.